Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang materi jadal Quran. Yaitu adapun kelompoknya yang pertama ada Yusfa, Rifani, Aliyah, dan Akmal. Definisi jadal. Jadal berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Dalam hal ini sama pengertiannya dengan jidal. Jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadal itu al-habla, yakni alhamtu patlahu, aku kokohkan jalinan tali itu. Mengingat kedua belah pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya. 114. Dalam definisi lain, jadal Al-Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menantangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. 115. Dan pula Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa jadal atau berdebat merupakan salah satu tabiat manusia, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak debatnya. Al-Kahfi ayat 54, yakni paling banyak bermusuhan dan bersaing. Rasulullah SAW juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik, yang dapat meredakan keberingasan mereka. Firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. An-Nahl ayat 125. Maka jelaslah bahwa jadal adalah jalan untuk menemukan kebenaran pada perkara-perkara yang bersifat masih dipertentangkan, sebelum betul-betul jelas bagi para penjadal dari kitab suci. Jika telah jelas bukti dari kitab suci untuk perkara-perkara yang dipertentangkan, maka tidak layak untuk diperdebatkan lagi. Dan jika terjadi yang demikian, maka inilah yang dapat meruntuhkan nilai-nilai agama bagi para penganutnya yang tetap mengadakan pertentangan atas sesuatu yang telah benar-benar jelas itu. 2. Macam-macam jadal Al-Quran. Apabila diperhatikan uslub jadal yang diterapkan oleh Al-Quran, maka dapat dikategorikan ke dalam 6 macam sebagaimana dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya Al-Mu'jizat Al-Kubra Al-Quran halaman 371 sampai 387 sebagai berikut. Memperkenalkan al-ta'rif. Dimaksud dengan al-ta'rif di sini ialah Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya. Dikarenakan zat Tuhan tak dapat dijangkau oleh indera manusia, maka untuk memperkenalkan dirinya, Tuhan menjelaskan sifat-sifat yang dapat dipahami oleh manusia, antara lain sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 12-16. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Rifani. Ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran dalam mengemukakan jadal untuk memperkuat suatu argumen ialah kepada umat kondisi sesuatu, sehingga menjadi jelas semuanya oleh pembaca dan pendengarnya. Dengan cara serupa itu, maka tak ada alasan untuk menolaknya, karena informasi yang diberikan itu didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantah. Al-ta'ji'at di sini ialah bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan, memberikan argumen atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut, seperti tampak dalam Quran surah An-Naml ayat 5962. Ayat 59 menjelaskan, katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Ayat 60 menjelaskan, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.
Ayat 61 menjelaskan, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut. 119. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau ayat 62 menjelaskan, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Keempat ayat yang dikutip di atas membicarakan tentang akidah dalam rangka membantah keyakinan syirik. Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak dengan jelas masing-masing ayat menjadi argumen tentang keesaan Allah. Artinya masing-masing ayat berdiri sendiri dalam menegaskan bersekutuan Allah dengan yang lain. Umum dan khusus atau ta'mim dan taksis di sini ialah mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci, seperti surat Toha ayat 49-59 yang artinya, berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua? Hai Musa. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanmu, di sisi Tuhanku. Di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa, yang lelah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Pada permulaan dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun itu, Tuhan menggambarkan dalam kalimat yang mengandung makna umum. Seperti dikatakannya, Tuhan telah memberi bentuk kepada tiap-tiap sesuatu, kemudian menuntunnya. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan secara rinci yang pada saat itu masyarakat Mesir yang sebagian besar adalah petani dan peternak. Karena itulah maka Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Lalu ditumbuhkannya dengan air hujan itu berbagai jenis tumbuhan yang berpasang-pasangan untuk memakan makanan manusia dan hewan ternak mereka. Dengan cara berajumen serupa itu, maka sukar sekali untuk memungkiri informasi Al-Quran tersebut dengan jadalnya amat kuat dan rasional sekali. Sebab akibat al-ilat wa al-ma'lul, dasar yang dipakai dalam beristiqdal mengemukakan dalil ialah berhubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud, sehingga tanpa wujud suatu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat menggambarkan kausalitas tersebut, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 190-193 yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah,
fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Selanjutnya saya persembahkan untuk teman saya Akmal. Selanjutnya, mempertentangkan atau al-muqabalat. Al-muqabalat di sini ialah mempertentangkan dua hal yang salah satunya diantaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain, seperti pertentangan antara Allah dan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Bentuk jadal serupa ini banyak dijumpai dalam Al-Quran, antara lain pada ayat 17 dari An-Nahl yang artinya sebagai berikut. Apakah Allah pencipta segala sesuatu sama dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Ayat di atas mempertentangkan antara Allah yang Maha Pencipta sebagai dengan berhala-berhala yang tak sanggup membuat apa-apa, baik memberi mudarat apalagi menciptakan sesuatu. Dengan begitu, tampak secara jelas bahwa Allah itu benar-benar eksis di muka bumi ini. Tak seorang pun dapat membantahnya. Selanjutnya, mengemukakan perumpamaan. Ini ialah perumpamaan dari suatu argumen amat penting karena sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, maka dengan menggunakan tamsihal serupa itu tampak jelas yang diberikan dalam Al-Quran banyak mengungkapkan tamsil, seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan atau minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanpa berpikir panjang, tanpa perumpamaan yang dibuat Allah itu betul sangat tepat untuk menggambarkan adanya kebangkitan kelak di akhirat. Sebelum itu, ketika hidup di dunia, peristiwa itu diperlihatkan Tuhan kepada manusia, kisah yang sebenar-benar terjadi. Bahkan kisah itu populer sekali di negeri Arab, terutama di kalangan Yahudi. Mereka mengenalnya dengan kisah Uzair, dan tamsil yang dikemukakan Al-Quran itu terasa sekali kekuatan hujan yang dibawanya sehingga teramat sulit untuk disanggah apalagi dibungkiri oleh siapapun. Hanya hati yang tertutup oleh kufurlah yang dapat menerimanya. Dan keenam, bentuk jadal yang dituangkan dalam Al-Quran. Kita dapat berkata dalam berargumen Al-Quran senantiasa mengemukakan bukti. Disinilah letak kekuatan hujahnya. 3. Tujuan jadal Al-Quran. Jadal Al-Quran memiliki berbagai tujuan yang ditangkap dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung atau yang bernuansa
jadal. Di antaranya adalah A. Sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka penetapan dan pembenaran akidah dan akidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi dan orang-orang soleh, sekaligus sebagai bukti dan dalil-dalil yang dapat mematahkan dakwaan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat manusia sehingga menjadi jelas jalan dan petunjuk arah yang benar. Jadal dengan tujuan seperti ini dapat dicermati, contohnya mengenal dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Quran Surat ayat Al-Syura ayat 26. B. Sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji suatu persoalan secara nalar yang rasional, atau melalui ibarat maupun melalui doa. Dari dialog-dialog tersebut, kemudian hasilnya dapat dijadikan pegangan, nasihat, dan semacamnya. Untuk tujuan seperti ini dapat dijadikan contohnya adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala atas persoalan kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin menambah keyakinannya dan ketenangannya dengan mengetahui bagaimana Allah menghidupkan makhluknya yang telah mati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Juga dapat dilihat pada ayat 30 surat yang sama sebagai contoh lainnya. C. Untuk menangkis dan melemahkan argumentasi-argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang memang disinyalir dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jadal dengan tujuan seperti ini bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 81 sampai 83 dan Quran Surat Al-Qaf ayat 12 sampai 15 serta Quran Surat Yasin ayat 78 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Alia Putri Fahira tentang hikmah dalam mempelajari jadal Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyampaian dari Nabi SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menyampaikan risalahnya, keadaan orang Arab pada waktu itu sangat terpuruk moralnya dan masih menyembah berhala, sehingga Nabi Muhammad SAW butuh waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan pada akidah yang benar. Di samping itu, orang Arab sangat keras wataknya, tapi masalah bahasa sangat dikuasai dan pakar dalam hal itu, sehingga ketika mereka menerima ajaran Rasulullah SAW, mereka sering menentang bahkan menustakannya. Di antara hikmahnya adalah 1. Ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Yang kedua, bahasa Al-Quran sangat halus dan mendebat. Yang ketiga, betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Kelima, Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan, santun, sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Keenam, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang baik dan sampaikanlah dalil yang bisa diterima olehnya. Demikian pembahasan mengenai jadal Al-Quran. Setelah membaca dan memahami berbagai uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa jadal merupakan suatu bentuk sanggahan dan bantahan yang ada dalam Al-Quran bagi mereka yang tidak sependapat dan berbeda keyakinan dengan apa yang ada di dalamnya, baik dari kalangan muslim sendiri maupun non-muslim. Dalam melakukan jadal ini, Al-Quran memberi tuntunan agar dilakukan dengan cara yang baik, dengan memperhatikan subjek dan objek, serta mempertimbangkan bagaimana sikap yang harus diambil ketika dihadapkan pada objek dan konteks yang berbeda. Apakah bersikap eksklusif ataukah inklusif? Sebab dua sikap inilah nampak yang sering dipraktekkan dalam jadal Al-Quran.
terutama ketika berhadapan dengan pihak lain yang menjadi sasaran utamanya. Al-Quran ada kalanya memberi tanggapan positif dan ada kalanya memberi tanggapan negatif. Jadal Al-Quran menampakkan aspek-aspek dialogis yang selanjutnya dibangun beberapa paradigma dialog antar agama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.